Selamat datang kembali di Cara Berniat Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang request. Pertama ASUS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan APIA, ke-9 BIRD, ke-10 TKIM, ke-11 INKP, dan terakhir PTMP yang lagi rame nih dibahas kemarin, dipertanyakan kenapa bisa masuk LQ45 dan dikeluarkannya TEPIA ya. Ya kita nggak tahu bagaimana kondisinya. Langsung saja ke saham pertama. Ada ASUS yang ditutup di harga 820, terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat data transaksi asing terus net buy. Kalau dibuka semuanya ASUS ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, ASUS rebound lagi, tapi rawan ya menurut saya. Takutnya sih siap-siap tiba-tiba dibuang, walaupun memang ada akum dari AK, LG, YU, RX. Tapi ya itu takutnya sih dibuang ya. Kalau Bapak Ibu berminat, kalau mau pakai stop loss kalau lihat jebol 795, target profitnya itu 880 ya, itu aja. Tapi kalau saya lebih ke wait and see lah kondisi sekarang. Agak ngeri juga nih. Takutnya sih tiba-tiba dibuang aja ya. Sayang kan. Lebih sering risiko cut loss-nya lebih besar kondisi sekarang. Apalagi SG yang nggak mampu tembus kembali 7.200. Kalau tembus sih ya oke. Nih besok. Kita lihat aja hari besok seperti apa untuk ASUS. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus. Candle hijau minggu kemarin ada potensi lanjut sih. Condong arahnya lebih ke atas. Tapi harga belinya sudah cukup tinggi ya. Ya tergantung lah. Bapak Ibu kalau yakin, ini rebound nih. Saya mau beli, bisa tuh badan detektornya akumulasi tuh, ada peluang sih bisa ditarik naik nih ASUS ya. Seperti itu aja untuk ASUS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di harga 2.630, terkoreksi 1,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya MRT di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Nah nih kan contohnya MRT itu belum saatnya naik, kalaupun rebound terbatas, jadi skip aja lah tuh. Nih padahal candlenya bagus ya. Waktu itu saya bilang kalaupun lanjut naik ke atas tapi lebih condong arahnya ke bawah. Karena kenapa? Karena dia sudah mematahkan tren support konsolidasinya di sekitaran 2.800. Jadi lebih berpeluang arahnya itu turun ya. Nih bisa juga pakai 2.350 nih. Nah jadi kemana arahnya? Masih bisa ke 2.550. Wait and see dulu aja. Karena dia terus membentuk lower high, lower low 3 hari perdagangan minggu lalu. Jadi seperti itu aja untuk MRT. Skip aja dulu. Bagi Bapak Ibu yang nyangkut gimana nih? Ya sabar aja. Gimana strategi cara average down-nya? Kalau bingung, bisa nggak sih di MRT ini di average down? Ya bisa aja. Semua saham tuh bisa. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih detail seperti apa average down-nya, berapa kali bisa average down, bisa tonton video komunitas Berniat Trader di YouTube. Di sebelah tanda lonceng itu ada pilihan tulisan gabung, pilih yang pro trader. Nah di situ ada caranya dan itu menggunakan stok. Bapak Ibu yang belum punya Stockbit bisa klik link yang ada di deskripsi, daftar gratis. Dan kalau mau dipandu dan dibantu ngatur portofolio Bapak Ibu, mungkin ada pilihan saham-saham yang mau dibeli sendiri atau mau dipilihkan, bisa join di komunitas Borneo Trader eksternal Stockbit itu dengan kode R41778. Nah, nanti Bapak Ibu screenshot, kirim ke Instagram atau ke Telegram Hadpiante ya, ID-nya nanti saya joinkan di grup. Jadi seperti itu aja untuk MRT. Lebih ke wait and see hari ini dan minggu ini belum saatnya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 2070, terkoreksi 1,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya LPPF ada akumulasi tapi tipis. Langsung saja ke tekniknya. LPPF lagi sideways. Di atas 2000 sih masih oke lah. Kita lihat aja mampu nggak bertahan di atas 2000. Kalau nggak, Bapak Ibu bisa pertimbangkan stop loss aja dulu. 4%, 5% tuh sangat mungkin diganti di saham yang lain ya. Cuman ya kalau Bapak Ibu bingung, sistem tradingnya belum punya, ya kalau mau pakai average down, mau di hot sampai profit juga silahkan. Gak ada yang salah kok. Mana yang bagus strateginya? Ya yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu. Belum tentu juga seperti saya yang si disiplin stop loss cocok dengan Bapak Ibu ya. Tapi mestinya kalau punya sistem trading yang bagus, disiplin stop loss itu penyelamat juga. Meminimalisir resiko. Karena ya sudah punya sistem trading yang oke. Jadi kalaupun cut loss nanti mungkin bisa diganti di saham yang lain. Atau mengurangi loss yang sebelumnya dari saham yang lain. Untuk LPPF ini lagi sideways, tapi semoga aja nih sidewaysnya momentumnya ya minggu inilah, kita lihat tembus nggak 2200-nya. Kalau tembus
bisa jadi web 3. Ini web 1, web 2, web 3. Web 3 mana? 2800 ada peluang. Nih resisten kuatnya EMA 200-nya. Ya, kita lihat 2000 level psikologisnya jangan sampai jebol untuk LPPF ya. Kalau Bapak Ibu spekulasi dari harga sekarang bisa nggak sih? Saya yakin nih rebound dia bisa. Yang penting ya tadi kalau dia turun dari 1980, kalau mau pertimbangan stop loss dulu aja. Seperti itu aja untuk LPPF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup di 980 menguat 2,61%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya MAPA diakumulasi. Langsung saja ke lingkarnya MAPA sideways di atas ya. Ini nih beli MAPA nih beli harga nanggung was-wasnya lebih besar ya. Kenapa lagi sideways dan dia sidewaysnya tuh di all time high-nya. Ini all time high. Takutnya tiba-tiba di bawah turun. Tapi ini dia tektok aja nih dari 920 ke 980 1000. Ada BK akumulasi ya. Kajet beli 6 miliar, BK 5 miliar. Ya, mungkin bisa rebound juga minggu ini. Kita lihat aja. Kalau Senin market hijau tembus 7.200, MAPA bisa kembali all time high. Cuman resiko sudah tinggi sekarang ya. Kalau menurut saya kalau mau stop loss jebol 920. Terlalu jauh sih kalau sudah stop loss harga sekarang. Kalau Bapak Ibu nekat waktu dia konsol seperti itu, ya itu. Sekarang cut loss-nya sekitar 87%. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di 940, 920 itu cut loss-nya paling 3-4% kan. Nah, sudah bisa profit. Cuman ya resikonya lebih besar karena beli di area sideways-nya ini. Kita itu nggak tahu kapan dibuangnya. Tapi dengan kondisi seperti ini, apalagi ada akumulasi, harusnya all time high minggu ini. Ya, potensi besar tembus 1000. Tapi disclaimer, untuk MAPA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1875, tar koreksi 3,1%. Kalau dilihat data transaksi asing net, sell. Kalau dibakar semuanya MAPI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MAPI, waduh jebol ya. 1900-nya. Kalau kondisi seperti ini saya lihat sih lebih condong arahnya ke bawah. Coba lihat banda detektor. Nah, banda detektor aja netral ya. Nanti kita lihat Senin lah ya. Kalau dia balik lagi ke 1900 ya ada sinyal mencoba tetap 2000 minggu ini ya. Tetap coba 2000. Tapi kalau melanjutkan penurunan Senin, ya udah 1800 dulu sampai 1770. Kalau kondisi sekarang, kalau saya lebih ke wait and see, terlalu spekulasi. Kalau beli harga sekarang belum tentu naik, lebih condong arahnya melanjutkan penurunan. Jadi risk rewardnya nih ya, untuk naiknya itu cuma 30% kekuatannya, 70% lanjut turun. Itu 30% itu bisa false break kan, dia rebound lagi. Tapi lebih baik kalau saya daripada maksa, mending saya skip dulu untuk MAPI. Ya, seperti itu aja untuk MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup di harga 400, tar koreksi 3,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya MIDI di 1000. Langsung saja ke teknikannya MIDI, belum. Kalau menurut saya ini belum. Apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan, dia itu naik mencoba menembus 420-nya itu dengan volume makin kecil. Jadi nih, masih sama gambaran saya pola dead cat bond. Ada peluang jebol 400 dan ke 370 terdekatnya, dan bahkan bisa ke 320. Ini masih downtrend ya, belum aman. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada beli di level psikologisnya, wah ini 400 nih bisa mantul. Ya tergantung Bapak Ibu kalau mau pakai stop loss dulu. Kalau dia jebol besok 400 ya, atau ya tergantung lah bagaimana strateginya. Tapi yang seperti ini saya nggak beli ya, karena terlalu beresiko. Volume juga nggak mendukung, chartnya juga kurang oke, jadi lebih skip aja. Kalau yang belum punya skip aja. Memang bisa aja ada rebound, cuman lebih condong bisa arahnya jebol support 400-nya, support minornya. Seperti itu aja untuk MIDI. Langsung saja ke selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di 490, tar koreksi 0,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya RALS di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. RALS jangan dulu lah, belum. Lagi sideways mungkin di bawah, cuman untuk naik lagi susah. Jadi sideways range pendek dia. Jadi nggak terlalu bisa cari profit. Ya mungkin kalau Bapak Ibu cari profit 1-2% ya mungkin aja, tapi nunggu. Tapi kalau menurut saya belum saatnya RALS. Mending skip aja dulu yang belum punya ya. Jangan dipaksa walaupun memang disupport. Nggak selalu saham disupport tuh bisa beli. Apalagi nih buangannya 2 minggu tuh dengan volume besar. Potensi besar besok bisa uji supportnya 480 untuk RALS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada APIA yang ditutup di 570 menguat 0,88%. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu kemarin itu di net buy asing. Kalau dibakar semuanya APIA diakumulasi walaupun tipis.
Langsung saja ke teknikannya. Apia bagus sideways ya. Apia juga saya itu punya bahkan dari 480, sempat jualan di 550, turun beli lagi, terus naik, terus jualan di 580. Kemarin saya suruh antri juga sebelum candle merah ini, juga saya bilang TP dulu aja di atas, nanti kita buyback di bawah di 540 550. Dikasih lagi. Dan sekarang saya dapat di 550. Dan sekitar 6/3 sudah dapat 3%-an. Seperti itu aja ya. Yang penting kita itu tahu polanya, tahu karakternya ya. Tapi nggak semua saham juga saya biasa. Tetap aja ada yang cut loss-nya ya. Tapi ya ketutup. Jadi untuk Apia harusnya sih masih lanjut. Sideways-nya bagus walaupun memang nggak ada volume. Ada peluang tetap uji 600-nya di minggu terakhir. Semoga ya minggu ini untuk Apia. Tapi disclaimer ya, harga sekarang sudah agak tinggi karena ya yang dari bawah jaga-jaga. Kalau di ternyata koreksi besok candle ini kan candlenya sebenarnya sudah bagus. Doji ekor panjang hammer. Jadi kalau dia merah tiba-tiba besok ya mungkin saya TP dulu lah di 560 kayak 1%, 1,5% ya TP aja lah kalau dia koreksi. Nanti siapa tahu dikasih lagi di bawah kan. Seperti itu. Tapi ya harus rebound dia besok Senin. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Walaupun ada ekor tapi bodinya menutup penuh candle minggu sebelumnya dan dia membentuk high low high high. Harusnya sih lanjut ya. Paling nggak 600 bisa disentuhnya minggu ini. Tapi disclaimer untuk Avia. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bird yang ditutup di harga 1650 menguat 0,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BIRD di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BIRD ini salah satu yang saya cut loss juga 5% apa 4% ya. Ya dalam banget, lumayan lah. Ya hari pertama beli langsung kena cut loss. Dan sekarang belum perhatikan lagi. Menurut saya sih ada potensi rebound. Cuman daripada maksa masuk, biasanya saya nggak mau. Bisa-bisa rebound terbatas saja, nggak jauh kan. Mungkin ke area 1700-an ini aja paling 3% dia naik, habis itu kempes lagi. Saya skip dulu lah untuk BRD walaupun dia itu terus turun dengan volume kecil. Tapi kalau melihat pola seperti ini, biasanya ya tidak selalu ada candle, apalagi doji ya. Ada candle hijau. Tapi kalau candle merah ya udah Bapak Ibu tuh berarti diiris pelan-pelan ke bawah. Harusnya sih Senin besok tuh rebound dikit lah. Ada rebound lah pokoknya. Tapi nggak tahu berapa persen. Ya mungkin 2-3% itulah. Kalaupun mampu ya. Seperti itu aja untuk BRD. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup di harga 6.525. Menguat 0,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya TKIM di distribusi. Langsung saja teknikannya TKIM disupport. Bisa rebound nggak? Ada potensi. Menurut saya ada potensi karena volume meningkat. Ya, walaupun nggak signifikan tapi ya ada peluang mencoba teknik rebound tapi nggak jauh juga kayaknya ya. Ya mungkin 6.600 itu aja lah sampai 6.800 itu. Ini area ini nih. Kenaikannya nggak jauh lah, paling 2-3% aja kalaupun rebound. Potensi besar sih ada rebound. Risknya kecil aja tuh. Paling 1,5% atau 2% out aja kalau gagal. Kalau dia candle merah lagi Senin ya out 2% mungkin maksimal lah. Ya, tapi disclaimer. Seperti itu aja untuk TKIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup menguat 3,94% ke harga 7.900. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya INKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. INKP kalau bisa tembus 8.000 minggu ini menarik. Bisa jadi itu false break dan siap-siap ke atas lagi targetnya 9.000. Ada potensi upside 10% kalau dia break 8.000. Tapi disclaimer, kalau dilihat dari harga pot and paper itu rejection juga. Setelah dia membentuk pola pattern flag dia rebound dan ke atas lagi di atas 530. Oke nih. Jadi ini ada continuous pattern lanjutan, pattern flag terus ya bisa 550. Jadi INKP bisa rebound. Pokoknya INKP itu level psikologisnya 8.000 tembus oke. Di atas 8.000 oke untuk INKP minggu ini. Ya, seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PTMP yang ditutup di harga 284 menguat atau rebound. Auto reject atas 24,56%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya PTMP di distribusi. Masuk indeks malah kesempatan jualan. CXA 488 yang nampung kebanyakan broker-broker retail. YP, CP, CCPD, XL, AZOD, SC ya. Ada MG aja di atas nih. Di harga berapa dia punya? 262. Wah bahaya nih besok apakah mampu arah lagi atau malah kesempatan
open market tuh pada jualan. Kita lihat apa koreksi dia hari PTMP ini kan masuk indeks LQ45 ya. Baru IPO tahun lalu sudah bisa masuk indeks LQ45. Mungkin nggak sih all time high lagi lanjutan? Mungkin aja ya. Karena ARA kan ya besok open gap up mungkin 300 tuh lihat 300 terus coba hitung seperti ini. Nah ya pola important Taiwan soldernya ini 300 gambarannya. Kita lihat 300 nih. Tembus nggak? Harusnya sih tembus. Cuman ya tadi hati-hati ya. Karena kemarin itu PTMP ARA itu dengan jualan. XA-nya malah jualan 488.000 yang nampung kebanyakan broker retail. Tapi kita nggak tahu juga ceritanya besok Senin. Bisa aja lagi ARA kan. Seperti itu aja. Untuk PTMP kalau ditanya bisa beli nggak sekarang? Nggak bisa. Kalau yang untuk swing trader nggak masuk, kurang ideal. Kalau untuk scalping ODT bisa nggak? Bisa. Lihat besok kondisinya seperti apa. Kalau Bapak Ibu mau belajar melihat kondisi chart, melihat kondisi bid offer, gimana cara titik entry dan exitnya, itu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping. Atau bagi Bapak Ibu yang kerja bingung cuman mau beli saham, dapat rekomendasi, bisa pilih grup rekomendasi Borneo Trader gitu. Kalau tertarik langsung aja klik link yang di deskripsi. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.